Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Incline Your Heart. Hubungan yang dekat atau yang berkualitas dengan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Kita dapat merasakan kehadirannya, damai sejahtera, dan kita dapat merasakan ketenangan penuh di dalam hati kita. Dan hubungan yang berkualitas juga membawa perubahan dalam diri kita. Kita menjadi memiliki kekuatan bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi masalah, cobaan dalam hidup kita. Namun, bagaimana jika dalam hubungan kita dengan Tuhan kita tidak merasakan hal-hal tersebut? Seperti air dan minyak, dekat tetapi tidak pernah terikat. Ibarat menjalani hubungan tanpa makna, tanpa keintiman, tanpa chemistry, hubungan hanya menjadi status. Yang sebagai orang Kristen tetapi tidak pernah mengalami kedekatan hubungan seperti bapa dan anak. Hubungan yang tidak ada koneksi emosional, yang tidak ada daya tarik yang kuat ketika kita datang kepada Dia. Apa yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan tanpa chemistry atau keterikatan emosional, tanpa keintiman, tanpa keakraban, biasanya banyak terjadi dalam kehidupan pasangan dan rumah tangga. Umumnya terjadi pada hubungan dengan seseorang yang sudah terjalin dalam waktu yang cukup lama. Hal ini serupa terjadi dalam hubungan kita dengan Allah, di mana kita tidak memiliki keterikatan emosional. Kita tidak begitu tertarik beribadah dan melayani dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga dialami orang yang baru saja percaya kepada Tuhan, orang yang baru Kristen karena pengenalan akan Tuhan masih minim, atau mungkin menjadi Kristen karena ada motif keuntungan lain. Artinya, hal serupa bisa dialami oleh siapapun. Dan hubungan tanpa chemistry ternyata juga dialami oleh rasul-rasul ketika Tuhan Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua dalam Lukas 10 ayat 1. Dan mereka kembali dengan sukacita karena berhasil menaklukkan iblis. Namun Tuhan Yesus justru mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya bersukacita, bukan karena menaklukkan iblis, bukan karena melakukan mujizat, tetapi seharusnya mereka bersukacita karena nama mereka terdaftar di sorga. Jadi dalam peristiwa ini menggambarkan bahwa murid-murid melayani Tuhan, murid-murid berdoa mengusir setan, mereka menolong sesama. Bisa disimpulkan kegiatan ibadah mereka berjalan dengan baik, tetapi yang kurang adalah tidak adanya hubungan dengan sesama, terlebih lagi hubungan dengan Tuhan. Satu dari rasul-rasul yang bernama Yudas Iskariot pada akhirnya mengkhianati Tuhan. Bahkan rasul-rasul sempat menyangkal Yesus dan tidak ada yang berada di dekatnya menjelang penyaliban. Hal ini terjadi juga dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Mungkin ibadah berjalan dengan baik, roda kehidupan berjalan dengan lancar, semua masalah bisa diatasi, doa-doa dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak ada chemistry, tidak ada keintiman, tidak ada keakraban, tidak ada ketertarikan dengan pribadi Allah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya Allah asing dalam kehidupan kita, apapun bentuk dan rupanya. Itulah yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Hal lain yang bisa menyebabkan hubungan kita tidak ada chemistry, tidak ada keterikatan dengan Tuhan adalah kasih kita sudah menjadi tawar. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan incline your heart. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan incline your heart adalah mencondongkan hati kepada Tuhan. Namun, maknanya lebih dalam daripada itu. Maknanya adalah mencondongkan berkelanjutan seperti sedang mendaki ke puncak gunung. Yang semakin tinggi semakin butuh pengorbanan. Kita bisa belajar bersama-sama dari Daud yang punya banyak dosa, perbuatan yang jahat dengan membunuh suami orang untuk mendapatkan istrinya, cerita Daud. Tetapi perjalanan kehidupannya, Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, Daud meninggal dalam usia tua yang baik, yang penuh kekayaan dan kehormatan. Karena Daud mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Daud ini? Yang pertama adalah mari kita mengakui dosa dan kesalahan. Daud mencondongkan hati kepada Tuhan dengan mengakui kesalahan-kesalahannya ketika diperingatkan oleh Tuhan.
melalui Nabi Nathan, dan pengakuan dosa Daud kepada Tuhan terjadi terus-menerus dalam hidupnya, terlihat dari Mazmur yang Daud nyanyikan. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Kita perlu membersihkan diri dari segala sesuatu hal yang kotor, dari pelanggaran, perselisihan, dosa-dosa, karena segala pelanggaran akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang, dingin, kehilangan keintiman, tidak ada chemistry, tidak ada keakraban. Segala pelanggaran itu harus diakui di hadapan Tuhan, agar Tuhan membersihkan dengan darahnya yang mahal. Orang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan akan diubah statusnya menjadi orang yang dibenarkan. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berjuang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Incline ibarat seperti orang sedang mendaki gunung yang semakin tinggi semakin butuh perjuangan. Semakin kita ingin hubungan kita berkualitas dengan Tuhan, maka dibutuhkan perjuangan yang lebih besar untuk mendapatkannya. Sedangkan dunia sekarang sedang memanjakan kita untuk mendapatkan segalanya dengan perjuangan kecil atau bahkan tanpa perjuangan. Untuk punya hubungan yang semakin baik dengan Tuhan, tidak otomatis dan instan. Perlu perjuangan karena keadaan zaman sekarang berjalan ke arah sebaliknya. Kita perlu berjuang membangun hubungan dengan Tuhan, dengan ibadah yang didorong oleh rasa rindu kepada Tuhan, dijalani dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, dan diakhiri oleh mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan menjadi saksinya. Dan yang terakhir adalah mari kita meyakini Tuhan, mencondongkan hati kepada Tuhan tidak hanya dengan sebuah statement, tetapi selalu meyakini atau percaya kepada Tuhan sepenuhnya sampai menjadi kebiasaan, di mana ketika ada masalah kita tidak pernah berpikir sedikit pun untuk ragu akan kebaikan Tuhan. Karena iblis tidak pernah berhenti untuk membuat kita ragu dengan firman Tuhan. Iblis ingin kita decline our heart from God. Berawal dari ragu-ragu dengan Tuhan, kemudian semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Dalam menghadapi pencobaan iblis dan masalah, kita terkadang mencoba mengerti maksud Tuhan seperti apa, mencoba mengerti apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan tidak jarang semakin kita memikirkannya, malah semakin kita ragu akan kebaikan Tuhan. Karena mata jasmani kita seringkali gagal menjadi jembatan yang baik, karena melihat masalah yang buruk semakin menjadi buruk. Oleh sebab itu, prioritas kita bukan mengerti Dia, karena Dialah yang mengerti kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Prioritas kita bukan mengerti Dia, prioritas kita adalah semakin mempercayai Dia. Tidak ada lagi doa yang meragukan kuasanya, kasih-Nya dan maksud-Nya. Setiap doa kita meyakini akan kuasa-Nya, kasih-Nya, dan maksud-Nya. Mari pada hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Daud. Mari kita mencondongkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengakui dosa dan kesalahan kita, dengan berjuang mempersembahkan hidup untuk Tuhan, dan semakin meyakini Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.